Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 22 Juli 2024. Kita mengawali pekan ini dengan penuh semangat, dengan penuh rasa syukur. Dan hari ini kita merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Banyak orang keliru dalam memandang siapa sebenarnya Maria Magdalena. Ia kerap disandingkan sebagai perempuan berdosa yang kedapatan berbuat zina, atau Maria Magdalena dipandang sebagai seorang pelacur. Telah lebih dari 1400 tahun sosok Maria Magdalena atau Maria dari Magdala ini disalah mengerti. Padahal tidak ada loh satu dokumen pun atau kitab dalam perjanjian baru yang mengatakan Maria Magdalena seperti hal-hal yang disandingkan kepadanya. Maria Magdalena yang ditulis dalam kitab suci adalah seorang perempuan Yahudi yang berasal dari sebuah kota nelayan di bagian barat Danau Galilea. Dalam Injil Lukas dikisahkan bahwa dirinya disembuhkan oleh Yesus dari 7 roh jahat yang merasukinya. Dan setelah peristiwa pembebasan atas roh jahat itu, Maria Magdalena mengikuti Yesus dengan setia. Dan kepadanya Maria Magdalena lah yang menjadi saksi kebangkitan yang pertama. Istimewa sekali. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Paus Fransiskus menobatkan Maria Magdalena sebagai rasul dari segala rasul karena ketulusan hati serta keberaniannya dalam melawan kungkungan stigma bagi kaum perempuan di masanya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 1, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 18. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan Maria, engkau melihat apa? Wajah Yesusku yang hidup, sungguh mulia hingga aku takjub. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepada aku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya kira penting yang namanya konfirmasi.
saya pernah malam-malam diminta perminyakan. Dan diberi pesan penjelasan demikian. Ada pasien namanya Ibu Maria Sri Hartini, dirawat di rumah sakit PIK ruang IGD. Segera saya tancap sepeda motor dan menuju IGD. Karena berita yang saya dapatkan, pasien dalam kondisi yang kritis. Sampai di IGD, saya bertanya kepada dokter yang jaga, "Dokter, atas nama pasien Ibu Maria Sri Hartini di sebelah mana ya dokter?" Namun dokter jaga mengatakan, "Aduh, minta maaf, tidak ada nama itu. Adanya Sri Astuti." Oh, mirip, ada Sri-Srinya. "Ya, itu dokter," saya bilang. Lalu dokternya menunjukkan di mana Ibu Sri Astuti itu berada. Dia bilang, "Silakan Bapak lurus, mentok ke kiri, ruang yang paling ujung, bilik di paling ujung, disitulah Ibu Sri Hartini." Saya langsung datang, memperkenalkan diri. Saya mengatakan, "Ibu, selamat malam, saya Romo Luki. Ibu Sri Astuti ya?" Saya bilang gitu. "Ibu minta perminyakan kan? Tadi saya dihubungi kalau ibu dalam kondisi kritis dan minta perminyakan." Lalu ibu ini mengatakan, "Maaf Pak, perminyakan itu apa ya?" "Saya Romo Bu, pastor dari gereja Katolik." Lalu ibu itu mengatakan, "Aduh, minta maaf Pak, saya ini agamanya Muslim." Saya hubungi orang yang memberi pesan itu. Ternyata dia salah ketik. Bukan IGD tetapi ada di ICU. Ibu Maria Sri Hartini. Ini Sri Astuti. Sama ada Sri-Srinya. Penting konfirmasi itu, penting. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan. Dalam firman hari ini dikisahkan Maria Magdalena yang mengira bahwa jenazah Yesus diambil orang, dicuri orang. Maria Magdalena menjadi sangat sedih karena ia merasa Yesus jenazahnya itu dicuri. Sampai kemudian Yesus sendiri yang menampakkan diri kepadanya dan Maria Magdalena tidak mengenalinya. Ia mengira Yesus itu sebagai penjaga taman. Seolah ada kabut, ada selaput yang menutupi mata Maria Magdalena sehingga ia menjadi rabun dan tidak dapat melihat, merasakan kehadiran Yesus Sang Guru. Namun kemudian Yesus menyapanya dengan sapaan yang begitu lembut. Ia menyebut nama Maria secara pribadi. Barulah Maria sadar dan berpaling dengan berkata, "Rabuni," artinya guru. Saya kira di sini ada proses yang sangat istimewa dari Maria Magdalena yang matanya rabun, tidak bisa melihat itu Yesus, menjadi ungkapan iman, seruan iman Rabuni yang dapat melihat Yesus sebagai guru. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, proses antara rabun menjadi rabuni, prosesnya dikatakan Maria berpaling. Kata berpaling saya kira istimewa. Dalam bahasa Ibrani, kata berpaling berarti beralih atau mengubah haluan, kembali berfokus pada Tuhan. Kata ini menjadi istimewa karena terkait dengan pembaharuan dan pengolahan hidup untuk menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini terkadang kita menjadi rabun, tidak dapat melihat penyertaan dan karya baik Tuhan dalam hidup. Kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Maka mari kita berpaling, mengubah haluan, mengubah fokus kita bukan pada dunia, tetapi pada Tuhan. Maka kita akan melihat, merasakan dan mengalami pengalaman rabuni. Pengalaman akan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Mari jangan lagi mata kita tertutup atas karya baik Tuhan. Kita rubah fokus dan haluan kita dari kacamata dunia menjadi kacamata iman. Maka kita akan melihat karya baik Tuhan dalam hidup kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.